mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar amma ba'd. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini maka. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam mata kuliah teknik konseling Islami, teknik bimbingan konseling Islami atau teknik bimbingan penyuluhan Islam. Nah, saya mau share dulu. Ini sebentar. Itu suara siapa ya? Maaf untuk di mute dulu. Yang mau on cam boleh ya? Maaf, saya nggak on cam, Bu dosen lagi masak-masak. Oh, siap. Maaf Bu, saya juga nggak on cam. Oke, siap. Kita mulai ya nih. Ini mata kuliahnya judulnya adalah dengan teknik konseling Islam Qaulan. Barangkali Ibu Bapak sudah ada yang tahu apa itu Qaulan? Pernah mendengar sebelumnya? Belum, Bu dosen. Belum pernah. Ya, Ini Qaulan itu kalau di bahasa Indonesianya itu qaul ya. Mungkin sering mendengar qaul itu artinya bahasa atau ucapan. Nah, atau istilah akademisnya disebut dengan ini ya, komunikasi. Nah, ucapan ini komunikasi sangatlah penting terutama dalam konseling Islam. Kenapa? Karena untuk membantu orang membantu seseorang untuk menangani masalah itu diperlukan suatu komunikasi, diperlukan pembicaraan. Ya, untuk apa? Di antaranya yang pertama untuk menggali masalah pada klien. Klien supaya bisa mengucapkan masalahnya, memberitahukan masalahnya kepada konselor, tentu harus digali. Dan untuk menggalinya tersebut diperlukan komunikasi yang baik. Kita sebagai konselor harus banyak bertanya pada klien, baik bertanya ataupun dengan teknik-teknik konseling lainnya, dan itu rata-rata diucapkan gitu ya, dibicarakan dengan sangat baik. Maka komunikasi atau qaulan itu sangatlah penting dalam sebuah proses konseling. Ya, yang pertama itu tadi untuk menggali masalah klien. Yang kedua itu diantaranya itu untuk apa? Untuk supaya konselor itu mampu mengatasi masalah klien. Jadi ketika klien punya masalah, maka konselor pasti akan memberikan sebuah solusi atau penanganan terhadap klien, dan penanganan itu hanya bisa didapatkan ketika diutarakan dengan ucapan oleh si konselor tersebut. Maka komunikasi atau qaulan ya dalam bahasa Arabnya sangatlah penting dalam sebuah proses konseling. Nah, apakah komunikasi konseling itu terdapat dalam Quran? Dalam Islam itu ada tidak? Tentu ada tata cara ya dalam sebuah konseling juga atau dalam sebuah proses dakwah. Ada etika-etika dalam melaksanakan qaulan yang baik, pengucapan yang baik. Nah, di antaranya itu banyak ya, nanti ada qaulan karimah, qaulan layyinan, qaulan ma'rufah, kemudian banyak di Quran. Nanti kita jelaskan satu-satu ya. Nah, di sini juga dijelaskan nih, qaulan berarti perkataan atau ucapan yang menjadi dasar komunikasi efektif dalam konseling Islam. Kata-kata ini harus bernilai Qurani untuk membimbing klien secara spiritual.
karena kita itu konselingnya berdasarkan konseling Islam ya, lahir dari Islam itu sendiri, maka kita harus menggali bagaimana cara berucap yang baik sesuai Islam, dan tentunya pasti berdasar dari Quran dan hadis. Kalau dari hadis, dari ucapan Rasul, dari perilaku Rasul, mungkin yang kemarin sudah banyak dijelaskan ya, ada teknik keteladanan, kemudian teknik kisah, ada teknik targhib, tarhib, dan sebagainya. Dan kalau kaulan ini khusus bersumber dari Quran. Kita mau menggali nih, apa saja kaulan yang ada dalam Quran dan bisa kita terapkan dalam proses konseling. Nih, di antaranya ada kaulan karima, yang berarti perkataan yang mulia ya. Karima itu dari bahasa Arab karoma, artinya mulia. Kemudian ada kaulan sakila. Sakila itu berat ya, kaulan yang berat dan bermakna mendalam. Ada kaulan maisuro. Maisuro itu dari kata yasaro ya, artinya mudah. Jadi maisuro yang ucapan yang memudahkan orang lain. Kemudian ada kaulan sadida. Sadida itu yang benar atau tepat ya. Kemudian ada kaulan layina, ucapan yang layinan itu lemah lembut. Kemudian ada kaulan ma'rufa, ucapan yang baik, yang bagus. Dan ada kaulan baligho, ucapan yang baligho, sampai ya, sampai kepada si klien tersebut. Nah, di antara 8 ini tentu dari Quran ini dijelaskan bahwa berucap pembicaraan dalam sebuah konseling, komunikasi dalam konseling itu harus yang bagus-bagus atau baik-baik. Di sini dari 8 ini yang ada dalam Quran, kaulan tidak ada satupun yang mengatakan bicara itu harus kasar, bicaranya itu harus marah-marah, tidak ada satupun gitu ya. Tapi semuanya ini pembicaranya tentu harus yang baik-baik. Itu salah satu sumbernya dari Quran. Berarti perintah kepada kita juga sebagai makhluk Allah ya, sebagai umat Islam. Nah, yang pertama di sini ada kaulan karima. Kaulan karima. Kemudian yang kedua sadida. Kita mau menjelaskan tentang kaulan karima nih. Kaulan karima ini menggunakan bahasa yang mulia. Kaulan karima itu ada dalam Quran surat Al-Isra ayat 23. Mungkin Ibu Bapak sering mendengar ya surat Al-Isra ayat 23. Saya akan mencoba membacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Nah, dari ayat tersebut di ujung ayat ya, surat Al-Isra 23-nya itu ada kata-kata qawlan karima. Ini mantul ya suaranya. Kaulan karima. Kaulan karima itu ucapan yang mulia. Nah, kepada siapa? Ini tolong di mute ya, yang masih on mic. Nih, kaulan karima itu dalam Al-Isra ayat 23 itu artinya itu perkataan yang baik terhadap siapa? Terhadap jadi Allah itu memerintahkan kepada seorang anak ya untuk berucap yang mulia kepada ibu bapaknya. Ya, kata Allah, Allah memerintahkan kepada setiap hambanya, karena setiap manusia ini pasti adalah seorang anak yang mempunyai orang tua. Janganlah sekali-kali mereka itu membentak orang tua, mengatakan saja tidak boleh, apalagi membentak orang tua, serta mengucapkan kepada keduanya perkataan yang baik. Nah, artinya kaulan karima ini ucapan yang mulia, maka ditujukan kepada setiap orang yang lebih tinggi derajatnya, lebih tinggi statusnya ya, baik terhadap orang tua atau siapapun itu, maka ketika melakukan konseling harus mengucapkan perkataan yang mulia. Untuk apa? Untuk menjaga kehormatan klien. Terutama orang yang lebih tinggi derajatnya, misalnya ya kalau
kita berbicara sebagai konselor, bicaranya misalnya gaul seperti ke teman, tentu mereka akan merasa tidak senang nantinya. Nah, kita harus menyesuaikan kepada orang yang lebih tua, maka dengan bahasa yang mulia itu akan mereka itu merasa terjaga kehormatannya gitu. Supaya dan juga untuk apa? Untuk membangun kepercayaan yang kokoh pada klien gitu. Nah, setiap ucapan yang kita lontarkan gitu itu harus sangat diperhatikan untuk menghargai martabatnya klien itu sebagai manusia. Manusia itu pada dasarnya itu selalu ingin dihargai dan dihormati. Ya, kita sebagai konselor harus menganggap klien sebagai manusia sama seperti kita yang ingin dihormati, dihargai, tidak ingin direndahkan. Jadi harus mengatakan dengan perkataan yang mulia untuk menjaga kehormatan klien, membangun kepercayaan dan menghargai martabat klien. Nah, itu qaulan karima. Kenapa? Karena kalau berkata yang tentunya merendahkan, tidak kurang mulia gitu ya, tidak sopan misalnya kepada yang lebih tinggi statusnya, kita seperti ke teman atau seperti ke anak-anak yang agak sedikit menyudutkan misalnya, tentu membuat mereka itu merasa tidak tenang gitu, membuat mereka itu ingin menjauhkan diri dari kita, bukannya semakin mendekat kepada kita untuk menangani masalah, tetapi mereka secara spontan mereka akan menjauh. Jadi masalahnya itu tidak akan terbuka lebih lebih detail ke kita. Kalau masalahnya tidak terbuka, bagaimana kita mau menggali masalah tersebut? Bagaimana kita mau menangani masalah mereka? Nah, yang kedua itu pertama qaulan karimah. Yang kedua adalah qaulan sadida. Nih, qaulan sadida ini, bentar. Qaulan sadida ini terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 9. Saya akan coba bacakan An-Nisa ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Yang artinya, dan hendaklah kalian takut jika meninggalkan keturunan kalian dalam keadaan lemah, ya, takut akan mereka khawatir terhadapnya. Maka bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar. Nah, biasanya emang diartikan benar ya, baik sadida, karima, ma'rufa. Dalam Quran pasti diartikannya diantaranya benar atau lemah lembut, tetapi kita bisa membedakan konteks dari harfiahnya, dari makna per hurufnya. Nah, di sini di An-Nisa ayat 9 itu dalam ujung ayatnya terdapat kata qaulan sadida yang artinya bicaralah dengan tutur kata yang benar sadida. Tapi sadida di sini yang benar yang bagaimana? Nah, sadida ini diartikan sebagai perkataan yang benar, lugas, tegas dan tepat sasaran gitu ya. Tepat sasaran, jujur, kemudian membuka transformasi, membuka perubahan. Kenapa disebut tepat sasaran, tegas? Karena pada An-Nisa ayat 9 ini, ayat ini ditunjukkan kepada kita yang memiliki anak. Nah, anak-anak itu jangan sampai meninggalkan keturunan yang lemah. Artinya yang baik lemah itu lemah apa saja? Kalau kata Prof. Habibie ya, lemah yang dimaksud ini adalah diantaranya lemah iman, lemah harta, lemah jiwa, lemah mental, ya kalau nggak salah satu lagi lemah harta, udah ya. Pokoknya ada 5 kelemahan dari surat An-Nisa ini. Berarti ketika kita punya anak remaja ya atau generasi, maka kita harus bicara kepada mereka sesuai dengan apa? Sesuai dengan kondisi orang yang diajak bicara gitu. Sesuai dengan kondisi mereka, jika remaja maka bicaranya juga sesuai kepada anak muda. Maka kita sebagai orang yang lebih dewasa ya harus bisa mempelajari bagaimana
karakteristik anak-anak muda, bagaimana cara bicara mereka, kemudian bagaimana apa yang bahasa-bahasa gaul yang mungkin kita tidak paham tapi mereka paham gitu untuk masuk ke ke lingkungan mereka. Nah, begitu pula disesuaikan dengan ini ya, yang tepat sasaran itu, misalnya kita bisa membedakan bicara kepada anak-anak atau bicara kepada orang dewasa. Itu harus tepat sasaran. Kita tidak bisa bicara yang sama kepada sekaligus ke anak-anak, remaja, dewasa, orang tua tidak bisa, tapi harus bisa membedakan. Kalau ke anak-anak misalnya ya bahasanya juga harus bahasa yang mudah dimengerti, tidak bahasa yang aneh-aneh gitu ya, tidak bahasa yang sulit untuk difahami. Kalau ke anak remaja mungkin agak gaul, kalau ke dewasa mungkin bahasa yang bijak ya. Kalau ke orang tua bahasa yang memuliakan, yang hormat gitu. Nah, karena seorang yang sebenarnya kalau kata guru saya, orang yang paling pintar itu bukan orang yang bicaranya akademisi terus ya, bicaranya tinggi eh, seperti orang hebat, seperti orang berilmu terus, tetapi orang yang pintar itu adalah orang yang bisa menyesuaikan pembicaraannya kepada lawan bicaranya. Kapan dia harus bicara formal, akademis, kapan dia harus bicara yang dapat dipahami orang lain, dipahami anak-anak gitu. Tidak bisa kita bicara kepada orang yang anak-anak pakai bicara yang gaul, kan tidak nyampe juga. Nah, maka harus tepat sasaran. Begitu pula ya kepada tingkat akademik seseorang. Misalnya, kalau kita sebagai ustadz misalnya atau nanti konselor ya, kita berhadapan dengan klien yang akademiknya misalnya dia lulusan SD gitu ya, belum tidak bisa memahami bahasa-bahasa akademisi, maka bicaranya juga harus disesuaikan. Misalnya di majelis taklim isinya ibu-ibu yang udah tua, kan kita tidak bisa membicarakan bahasa-bahasa di kampus kepada mereka gitu. Misalnya kita ngomong tentang komunikasi, sosialisasi dan sebagainya, kan itu mereka itu pasti akan kurang paham, tetapi diartikan ke bahasa sehari-hari, misalnya dengan pakai bicara, pakai pergaulan, misalnya pakai apalagi ya, mungkin ibu bapak lebih tahu ya. Nah, harus tepat sasaran dan membuka transformasi. Itu kaulan karimah dan kaulan sadida. Nah, selanjutnya ada kaulan layinan. Kaulan layinan ini, kaulan layinan artinya ucapan yang lemah lembut. Ini ya, kaulan layinan ini khusus oleh Allah di ucapan ini adalah perintah Allah kepada Nabi Musa untuk bicara kepada Fir'aun. Nah, kaulan layinan. Kita coba ya suratnya kita bacakan. Nih, dalam surat Toha ayat 43 sampai 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Yang artinya, pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan perkataan yang lemah lembut, mudah-mudahan dia sadar atau takut. Nah, kita bisa memahami dari surat Toha ayat 4 ayat tersebut ya yang tadi, bahwa ucapan yang lemah lembut ini bisa diberikan kepada orang yang keras gitu ya, yang keras hatinya, yang keras wataknya. Seorang yang keras yang tidak mungkin bisa diatasi dengan kekerasan ya. Keras ditambah keras nantinya mantul atau jadi pecah gitu. Tetapi yang keras itu harus diberikan dengan pengertian yang lemah lembut, bicara yang
yang menyentuh hati, yang simpatik gitu ya. Supaya apa? Supaya kliennya itu lambat laun menerima dakwah kita. Kata dalam surat tadi, surat Toha tadi diakhiri dengan supaya gitu ya, supaya mereka ini mudah-mudahan mereka sadar gitu. Mudah-mudahan si Firaun sadar ya, meskipun dia tidak sadar pada kenyataannya ya, oleh Nabi Musa diberitahu dengan lemah lembut juga tetap sama. Tapi ini berarti pengajaran kepada kita untuk orang yang keras ya, diusahakan mudah-mudahan sadar dengan cara lemah lembut gitu. Meskipun Firaun karena mungkin itu kerasnya sudah melampaui batas, keras hatinya, tetapi kita di sini kerasnya insya Allah masih bisa diperbaiki, insya Allah ya, dengan lemah lembut bisa juga diperbaiki. Nah, terhadap siapa sih? Terhadap orang yang keras hati itu bagaimana contohnya? Bisa jadi orang yang misalnya wataknya keras, atau bisa kita artikan kepada watak yang labil, misalnya remaja ya. Remaja itu kan identik dengan mereka yang sedang ingin mencari jati diri, mereka yang sedang merasa ingin tahu terhadap dunia. Biasanya itu mereka lebih keras gitu, lebih menolak mentah-mentah apa yang diucapkan orang tua. Nah, kalau kita bicara terlalu keras kepada mereka, mereka banyak yang melarikan diri dari rumah, mereka banyak yang melawan balik. Nah, berarti solusi akhirnya yaitu dengan ucapan yang lemah lembut, qaulan layyinan gitu. Nah, supaya apa ya? Qaulan layyinan ini juga ucapan yang lemah lembut itu, ucapan yang keluar dari lisan ini supaya sampai kepada hati mereka, supaya kan ucapan yang lemah lembut itu biasanya nyampai kepada hati si klien, karena lemah lembut itu kan berasal dari hati kita yang lemah lembut juga. Kalau hati ke hati itu insya Allah nyampe dan ada integrasi gitu ya, antara hati dan lisan seorang konselor kepada hati dan lisan seorang klien. Nah, yang keempat itu ada qaulan maisuro. Nah, qaulan maisuro itu ada dalam Quran surat Al-Isra ayat 28. Nih, coba kita bacakan ya qaulan maisuro Al-Isra 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa imma tu'ridanna anhum ibtigha'a rahmatin mir rabbika tarjuha faqul lahum qawlan maisura. Yang artinya, jika kamu tidak dapat memberi bantuan belanja kepada kerabat kamu yang kekurangan, tetapi kamu berusaha untuk mencari rezeki dari Allah guna membantu mereka, maka katakanlah kepada mereka itu perkataan yang baik gitu ya. Maisuro juga diartikan baik, tetapi kan maisuro itu diambil dari kata apa? Yasaro. Yasaro artinya itu mudah. Kata Allah, yasir wala yasir wala tu'asir ya. Permudah, janganlah mempersulit orang lain. Artinya berarti ucapan ini adalah ucapan yang mempermudah orang lain. Nah, ayat ini ditunjukkan kepada siapa? Kepada seseorang supaya orang yang tidak bisa memberi bantuan kepada orang lain, maka bagaimana aku tidak punya harta untuk diberikan kepada orang lain, tapi kamu masih punya nih mulut untuk membantu mereka, mulut dengan ucapan yang mempermudah mereka gitu ya. Jangan sampai mempersulit orang lain. Contohnya apa? Mempermudah. Contohnya banyak ya. Misalnya ini biasanya ditunjukkan mempermudah ini untuk seseorang yang lemah, yang putus asa, yang sulit gitu, yang tadi yang merasa kesulitan. Kalau klien lagi kesulitan, kita konselor menghadapi mereka menambah kesulitan, itu kan jadi menambah-nambah double kesulitan. Tapi ketika mereka kesulitan, kita mengucapkan yang mempermudah, tentu mereka akan senang dan mudah menggapai kemudahan tersebut gitu. Contohnya misalnya orang yang
banyak ya contohnya, misalnya apa? Misalnya orang yang misalnya ada yang klien yang datang kepada kita dan dia itu sedang susah sekali untuk beribadah misalnya. Saya kepada klien datang kepada konselor dan mengatakan saya sulit sekali untuk beribadah. Maka apa solusinya gitu ya? Saya harus gimana? Sholat saya susah, ngaji saya males, mau zakat nggak punya hartanya, terus saya harus gimana? Nah, konselor tidak boleh langsung menjudge, oh kamu nanti kamu harus langsung ikutin saya ya, nih amalan amalia kamu harus lakukan semuanya pada hari itu juga. Nah, kalau tidak dilakukan, kamu itu akan dosa. Nanti kamu masuk neraka, misalnya kan itu mempersulit. Tapi kita bisa mempermudah mereka dengan cara, oke, kita lakukan step by step. Yang pertama, misalnya kita lakukan sholat dulu. Sholat kita coba dari semua waktu, tidak boleh ada yang bolong. 5 waktu tersebut gitu. Nah, step by step itu adalah suatu kemudahan dalam Islam. Begitu pula Rasulullah ketika menganjurkan sahabat untuk tidak untuk tidak minum ini ya, minuman keras. Minuman keras itu kan haram. Tetapi saat itu kondisi masyarakat Arab sudah terbiasa dengan minuman keras gitu. Setiap hari mereka mabuk oleh minuman tersebut dan sangat sulit untuk menjauhinya. Maka Rasul itu memberi kemudahan ke mereka dengan step by step. Yang pertama, misalnya mereka itu harus menjauhi minuman keras ketika waktu sholat. Waktu sholat tidak boleh minum minuman keras. Kemudian mereka harus menjauhinya terlebih dahulu. Dan yang terakhir, ketika mereka semakin jauh dari minuman keras, baru mengatakan bahwa minuman keras yang memabukkan itu haram. Itulah ucapan yang memudahkan orang lain. Nanti kita bisa praktikan ya kepada anak didik misalnya, atau kepada anak didik yang sulit sekali untuk belajar, misalnya belajar matematika sulit, maka kita tidak boleh ini rumus X tambah Y sama dengan berapa gitu ya. Ini bagaimana? Nah, kita bisa memberi kemudahan mereka, memberi contoh dari yang mudah-mudah terlebih dahulu. Atau yang memudahkan ini kalau saya sering praktekkan ya ketika membimbing, memberikan bimbingan kepada anak-anak didik yang mau lomba nih. Saya sering memberikan contoh kepada anak yang mau lomba, baik lomba pidato, misalnya lomba bercerita. Nah, tidak langsung memberikan yang sulit gitu. Terutama untuk yang baru-baru, maka kata-katanya harus yang mudah. Ketika mereka sulit untuk berekspresi, maka kita tidak boleh menjudge bahwa itu jelek, yang kamu lakukan jelek. Tidak boleh, tetapi memuji terlebih dahulu, sesudah memujinya, nanti kita beri arahan sedikit demi sedikit. Itu kan untuk memudahkan klien juga ya. Nah, menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami agar klien tidak merasa terbebani. Sederhana adalah kunci untuk membuat pemahaman yang mendalam. Selanjutnya ada qaulan ma'rufa dan qaulan baligha. Ma'rufa, qaulan ma'rufa nih. Qaulan ma'rufa juga diartikan ucapan yang baik, tetapi kita bisa lihat konteksnya dari Quran surat Al-Ahzab ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya nisa an-nabi lastunna ka ahadim minan nisa'i in ittaqaytunna fala takhda'na bil qawli fayatma' alladhi fi qalbihi maradu wa qulna qawlan ma'rufa. Yang artinya, nah ini ditujukan kepada istri Nabi kalau ayat ini ya. Artinya seperti ini, wahai istri-istri Nabi, kamu tidaklah seperti perempuan-perempuan yang lain. Jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu merendahkan suara dengan lemah lembut yang dibuat-buat sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya. Dan ucapkanlah perkataan yang baik. Nah, ini perintah kepada istri Nabi. Kemudian ada juga perintah qaulan ma'rufah juga perintah kepada ini ya, anak yatim. Ada juga surat apa gitu ya, yang kepada anak yatim. Nah, banyak yang mengartikan dari qaulan ma'rufah ini, dari konteks ayat ini, nah ini bisa ditujukan kepada orang yang sensitif. Yang sensitif itu yang
sensitif, misalnya anak-anak atau kepada perempuan-perempuan harus mengucapkan perkataan yang ini yang tidak menyakitkan orang yang sensitif gitu. Karena orang yang sensitif itu diberi perkataan yang menusuk itu mereka gampang menghindar gitu. Tapi harus pelan-pelan. Biasanya itu pada perempuan dan anak-anak. Nah, atau juga ini biasanya ditujukan kepada klien yang belum sempurna akalnya seperti anak-anak. Nah, mereka sulit membayangkan bahwa anak-anak bisa mempunyai masalah yang mempengaruhi perkembangan mereka sehingga dirasa perlu untuk dilakukan konseling. Berarti harus menggunakan qaulan ma'rufa, ucapan yang baik. Ma'rufa itu dari kata arofa, artinya arofa itu kan tahu atau kenal. Berarti qaulan ma'rufa itu ucapan yang dikenal gitu. Maksudnya apa ucapan yang dikenal itu? Ucapan yang sesuai dengan uruf atau juga diartikan dengan arofa itu kan ada yang mengartikan masdarnya itu kan uruf gitu ya. Uruf itu apa sih artinya? Uruf itu adat istiadat atau budaya. Jadi bisa juga qaulan ma'rufan ini ditujukan kepada klien sesuai dengan adat budaya masyarakat setempat gitu. Berarti sesuai dengan nilai-nilai budaya tersebut. Kalau misalnya di budaya Sunda dengan suku Sunda ya dengan suku Jawa itu kan banyak perbedaan dari segi watak, dari pembicaraan. Misalnya orang Sunda itu cenderung yang lembut gitu ya. Maka kepada orang Sunda kita tidak bisa berkata terlalu tegas gitu. Tentu mereka akan menghindar. Beda lagi misalnya dengan orang Sumatera kan biasanya kata-katanya emang agak ngegas seperti yang marah gitu, nada-nada tinggi. Maka bisa kita bicara nada tinggi kepada mereka, tidak usah pelan-pelan gitu. Tapi kalau misalnya konselornya orang Sumatera, kemudian kliennya orang Sunda, mereka bicara keras, tentu orang Sunda itu kabur gitu ya dibicarain dengan nada tinggi. Maka harus disesuaikan dengan adat istiadat masing-masing masyarakatnya. Itu yang diartikan dengan qaulan ma'rufa. Nah, yang selanjutnya ada qaulan baligho. Nah, qaulan baligho ini ucapan yang baligho. Baligho itu sampai ya. Kita sering mendengar kata tabligh, salah satu sifat Rasulullah artinya menyampaikan. Nah, baligho itu artinya juga sampai kemana? Ya, tentu sampai kepada hati klien gitu, hati klien. Kita bisa lihat konteksnya suratnya dalam surat An-Nisa ayat 63. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaikal ladzina ya'lamullahu ma fi qulubihim fa'rid anhum wa'idhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Yang artinya mereka itulah orang-orang yang Allah ketahui apa yang ada di dalam hatinya. Oleh karena itu berpalinglah dari mereka, nasihatilah mereka dan katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwanya. Itu yang membekas kepada jiwa. Jadi harus sampai kepada jiwa seorang klien ucapan baligho ini. Ya, qaulan baligho ini yang artinya menyentuh perasaan si klien. Kita bicara tidak boleh bicara asal-asalan ngalir ngidul, tapi kalau tidak kena ke klien bagaimana gitu. Lalu bagaimana cara bicara yang bisa mengena kepada klien? Tentu harus ada yang pertama itu riset ya, riset tentang masalahnya. Masalahnya itu harus kita pahami betul-betul masalah klien. Ketika masalah klien kita pahami, maka kita punya solusi dari masalah tersebut akan tepat sasaran ke masalahnya dan insya Allah itu akan sampai kepada jiwanya, terutama ucapan yang membekas dari diri kita, yang bekas pakai oleh kita. Biasanya yang ucapan yang pernah yang berasal dari pengalaman kita itu kita lebih pede ketika mengucapkan karena lahir dari pengalaman. Misalnya saya biasa melakukan amalia, dikir dan sebagainya. Ketika kita mau ngasih tahu klien tentang dikir, tentang sholat dan sebagainya gitu ya, karena kita emang melakukannya kesehariannya, kita bicaranya juga dengan
percaya diri karena yang melakukannya. Insya Allah itu akan sampai juga kepada jiwa si kliennya gitu. Tidak ada hijaban, tidak ada batas. Nah, Qaulan baligho ini selain menyampaikan seperti itu juga ya, itu juga diartikan banyak yang mengartikan dengan cara ini ya, konselor harus mampu bersikap sesuai dengan kondisi intelektual klien. Sama seperti tadi ya, sesuai intelektual supaya nyampe kepada si klien. Orang misalnya bukan akademisi ya, bukan akademik yang mereka tidak belajar lebih lanjut, maka kita tidak boleh bicara yang terlalu tinggi gitu. Apa kata-kata yang aneh kepada mereka itu pasti nyampe pada hati mereka dengan bicara yang biasa seperti sehari-hari yang non formal gitu. Itu tentu akan melekat kepada jiwa mereka. Nah, beda-beda dengan kecendekiawan. Kalau cendekiawan, misalnya kita bicara yang biasa-biasa saja, itu kan mereka juga tentu akan berpikir, loh dia konselornya juga, orang biasa misalnya gitu ya. Jadi tidak akan nyampe kepada pikiran mereka. Pikiran orang logis kan ada dua tipe manusia. Ada orang logis dan ada orang yang feeling, perasa gitu. Ada yang thinking, ada yang feeling. Ada pemikir, ada yang perasa. Nah, kalau pemikir seperti orang cendekiawan nih pemikir biasanya harus dilawan dengan pikiran juga, dengan logis juga harus yang masuk akal baru mereka akan paham. Tetapi orang yang perasa artinya mereka bukan pemikir ya, dari kalangan biasa yang dikit-dikit saya sedih, saya merasa jadi harus berasa terus, perasaan terus. Nah, dipakai logis, dijelaskan sedemikian rupa, kalau tidak sesuai dengan perasaan mereka tidak akan nyambung juga. Nah, itulah qaulan baligho ya. Di sini nih, baligho itu yang mampu menyentuh dan meninggalkan kesan mendalam di jiwa klien, seperti anak panah yang tepat mengenai sasaran. Qaulan baligho menembus lapisan pertahanan hati. Nah, di sini terakhir mungkinnya ini qaulan tsaqila. Tsaqila itu berat ya, qaulan tsaqila berat. Ada dalam Qur'annya surat Muzammil ayat 5. Kita lihat surat Muzammil ayat 5, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sanuwaqi 'alaika qaulan tsaqila. Yang artinya sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu. Nah, berat ini berat maksud dalam apa? Berat maksudnya berbobot ya, berbobot kemudian apalagi tidak terbantahkan gitu ya. Punya nilai yang tinggi dari ucapannya. Nah, artinya ucapan-ucapan ini didukung oleh dalil-dalil nakli yang berlandaskan Quran dan hadis. Oleh karena itu, siapapun yang berusaha untuk membantah atau membangkang dari perkataan tersebut, niscaya akan menjauhkan diri dari kebenaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mengatakan kepada klien terutama yang cendekiawan ya, harus berbobot dan tidak terbantahkan, artinya itu hasil pemikiran kita tentang alam. Kan kita itu belajar ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah itu bukan dari Al-Quran saja ya. Tanda-tanda kebesaran Allah dalam Al-Quran tentu ada, tentu semuanya adalah ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah. Tapi ada tanda-tanda kebesaran Allah yang kita bisa lihat dari selain Quran. Artinya dari apa? Dari segala hal yang ada di dunia ini. Ini semuanya adalah ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah. Disebutnya ayat-ayat kauniyah. Kalau Quran itu ayat-ayat kauliyah, ayat-ayat yang ucapannya itu dari Quran ya, ucapan Allahnya langsung dibukukan dalam Quran. Ada juga ayat kauniyah. Kaun itu sesuai dengan kenyataan yang ada, fenomena yang ada. Kita melihat orang lain berinteraksi satu sama lain, bisa mempelajari mereka, hubungan mereka. Nah, maka itulah ayat-ayat kebesaran Allah. Kita melihat orang yang cacat misalnya, cacat fisiknya meskipun kekurangan, tetapi ya semangat menuntut ilmu, semangat
berjuang, bekerja keras, sehingga memotivasi kita. Itu juga ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah, ayat-ayat dari Allah itu sama. Kemudian kita melihat langit, bumi, dan seisinya. Kita melihat binatang, misalnya semut yang setiap kemana-mana mereka bersalaman. Nah, itu juga tanda-tanda kebesaran Allah. Artinya, pikiran itu sangat diperlukan bagi seorang konselor ya, harus logis dan memikirkan tentang segala pun yang ada eh, di dunia, baik hubungan ketika pikiran tentang sosialisasi ya, pemikiran tentang cara bergaul antara orang dengan orang, ataupun pemikiran mendalam tentang diri kita, kejiwaan kita. Jadi kita bisa berlatih ya untuk mengenali siapa diri kita, jiwa kita, kepribadian kita dengan kita memikirkan eh, apa yang ada dalam diri kita tersebut. Nah, itu juga bisa jadikan pelajaran dan insya Allah itu menjadi suatu nilai tambah yang berbobot dari kita gitu ya. Jadi ketika kita mengatakan sesuai dengan pengalaman, insya Allah itu menjadi uh, kaulan sakila dari kita, ucapan yang berbobot. Apalagi kalau ditambahkan dalil nakli, itu kan dalil akli yang tadi ditambahkan dalil nakli dari Qur'annya apa, dari hadisnya apa, kaul ulamanya bagaimana. Nah, tentu itu menjadi nilai tambah. Ucapan kita sebagai konselor semakin berbobot dan menjadi kaulan sakila gitu. Nah, jadi kaulan sakila ini nih ada tanggung jawab yang besar. Konselor harus mempertimbangkan dampak jangka panjang dari setiap kata yang diucapkan juga. Selain berat dari kata ucapannya, juga berat dari segi tanggung jawab. Jadi kita harus memikirkan si klien ini nanti ke depannya bagaimana ketika konselor mengatakan A pada klien. Apakah itu akan berdampak buruk pada si klien? Apakah si klien jadi kehilangan arah? Nah, itu harus dipikirkan dengan benar-benar gitu. Karena tanggung jawab seorang konselor itu sangat berat. Makanya ketika memberikan konseling, kita harus keputusan itu bukan ada di tangan konselor, tetapi di tangan klien. Jadi setiap memberikan solusi, klien juga harus ikut andil dalam memutuskan apa yang harus dia lakukan. Kita hanya mengarahkan saja, hanya sebagai fasilitator. Nah, kemudian ada kedalaman makna ya dari Kulan Sakila. Kemudian ada momen krusial digunakan pada titik balik penting dalam proses konseling. Gitu. Momen-momen penting, misalnya momen penting seperti apa? Misalnya ada klien yang datang kepada kita sudah menyerah hidupnya, putus asa, dia ingin mengakhiri hidup. Maka kita harus memberikan kaulan sakila yang bertanggung jawab gitu. Pada momen-momen si klien ini, kalau kita salah saja, melenceng aja, salah sedikit dalam ucapan, takutnya si klien ini akan segera kehilangan nyawanya dengan cara bunuh diri atau dan sebagainya gitu. Nah, jadi kaulan kita harus berbobotnya diantaranya seperti itu. Kemudian selanjutnya ada nih, integrasi kaulan dalam teknik konseling. Bisa dilakukan dalam apa teknik-tekniknya? Tekniknya ini bisa diberikan ketika proses intervensi atau proses tindakan. Kan yang pertama itu tahapan konseling itu adalah membangun hubungan dengan klien ya. Membangun hubungan, klien datang kepada kita, kita berbicara ramah, menyambut klien, dan kemudian selanjutnya adalah tahapan menggali masalah klien. Ketika sudah dapat nih masalah-masalah klien, nah maka kita bisa memberikan tindakan dengan kaulan-kaulan tersebut. Atau juga kaulan tersebut sebenarnya bisa digunakan dari tahap awal, dari tahap pertama klien datang dengan cara kaulan karimah, ucapan yang memuliakan gitu. Sampai akhir juga itu bisa digunakan.
Nah, mungkin segitu ya, cukup seperti itu. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang teknik konseling kaulan. Jika ada pertanyaan atau yang perlu didiskusikan, silakan untuk Izin bertanya, Bu. ya silakan. Ini, Bu, kalau kita menghadapi orang yang perasa, sedangkan dia itu kalau bercandanya suka kelebihan, suka menyakiti hati kita gitu. Itu gimana, Bu? Contohnya seperti apa? Tapi dia itu orang perasa, kalau kita ngomong sedikit ada naik, dia marah, gak nanya seminggu gitu. Orangnya perasa gitu, Bu. Tapi dia suka suka kalau bercanda suka kelebihan gitu, Bu. Bicara kelebihannya, contohnya kata-katanya seperti apa? Ya suka suka menghina, suka ya gitu aja, Bu. Jadi suka dia teh melecehkan lah gitu dengan Menyakitkan. kehidupan. Mungkin Iya, dia gampang meremehkan mungkin ya Pak Tardim. Jadi kan jadi bercanda tapi dia teh suka menganggap enteng lah ke kita gitu. ya. Tapi kalau kita dibalas sedikit rada naik kita. Oh, itu dia ngomongnya dan dia 1 minggu nggak mau dikontak gitu, Bu. Iya. Jadi dia butuh validasi ya, pengen terus disanjung gitu, Iya, iya. Tapi dia pengen orangnya ya suka kelebihan gitu, iseng nang gitu. um, Jadi untuk ya. menghadapinya gimana gitu, Bu? Apa kita harus mengalah terus atau gimana gitu? Nah, untuk menghadapi orang yang seperti itu, kita eh itu orangnya dekat dengan Bapak. Ya itu, Bu, teman-teman sekerja, Bu. Oh, nah itu kan watak seorang itu teman itu berbeda-beda ya watak manusia. Manusia itu Pak nih ada kepribadian diantaranya kepribadian sebentar nih. Kepribadian manusia itu atau kepribadian anak atau manusia pada umumnya ya. Ada yang melankolis, koleris, mungkin sering mendengar ya ibu-ibu, bapak-bapak nih banyak psikolog di TikTok atau sebagainya. Nah, ada watak koleris. Nah, di antaranya koleris ini adalah salah satu dari empat tipe kepribadian yang tadi ya. Nah, koleris ini biasanya jiwanya itu berpemimpin, berorientasi pada tujuan, energik, ambisius, tegas, mandiri, kompetitif, ekstrovert. Nah, Bapak bisa milih ya, nanti watak temannya yang seperti apa. Nah, watak yang seperti ini biasanya tegas, tidak mau kalah gitu ya. Iya, iya. Wataknya itu seperti pemimpin, kemudian suka mengambil keputusan dengan cepat, fokus pada hasil. Tapi biasanya orang yang seperti ini itu ada kekurangannya, diantaranya cenderung tidak dapat menerima kritik dengan baik dan mudah tersinggung. Atau bisa juga terlihat keras kepala atau sombong dan terkadang mengabaikan proses dan perasaan orang lain demi mencapai tujuan. Bisa jadi dia itu pemarah karena sifatnya yang dominan. Nah, itu koleris ya. Kemudian ada juga watak ini, melankolis. Kalau orang melankolis, tadi kan koleris itu seperti pemimpin ya. Kalau melankolis ini kepribadian yang sensitif, analitis, perfeksionis, cenderung introvert. Yang orang melankolis ini biasanya dia itu wajahnya itu cenderung seperti murung, tidak seceria orang lain, tetapi dia itu ini ya, pemikir. Dia itu pemikir sangat teliti, segala macam dipikirkan, segala yang ada di dunia. Dia itu banyak pikiran, tetapi bukan masalah ya. Emang segalanya dipikirkan, perfeksionis, jadi perfect, ingin semuanya sempurna, hati-hati dalam mengambil keputusan gitu. Nah, serius, terus terorganisir, hati-hati, tetapi dia kelemahannya itu apa?
emosinya itu kompleks. Jadi meskipun terlihat tenang, tetapi gejolak emosinya itu sangat mudah ketika dicuil aja sedikit, dia itu akan gampang meluap gitu ya emosinya, atau dia juga bahkan bisa karena terus murung ya, bisa depresi, bisa sedih, bahkan tidak bisa bersosialisasi dengan baik sama orang lain. Itu adalah kepribadian melankolis. Kemudian ada juga kepribadian flegmatis nih. Kepribadian flegmatis itu adalah tipe kepribadian orang yang santai, Pak. Tenang, santai, cinta damai, mudah beradaptasi. Jadi tenang aja hidupnya, cinta damai. Tapi dia itu mudah bergaul sama orang lain. Introvert itu senangnya sendiri, setia. Tapi ada juga kelemahan orang yang seperti itu juga. Orang yang mudah bergaul, yang cinta damai itu kelemahannya itu apa? Dia itu selalu menghindari konflik. Jadi ketika ada masalah, dia tidak bisa mengatasinya, lebih baik mundur pelan-pelan gitu. Selalu tidak mau ada masalah. Ketika ada masalah tidak mau menjadi orang yang pertama gitu ya, ke depan gitu, tidak mau, kurang inisiatif, cenderungnya pasif, sulit mengambil keputusan, orang yang seperti itu. Kemudian lambat mengambil keputusan, sulit mengekspresikan emosi. Orang yang cinta damai seperti itu biasanya menutupi perasaan dan kesulitan untuk terbuka emosinya kepada orang lain. Itu adalah orang flegmatis ya. Kemudian yang terakhir nih ada apa satu lagi? Sanguistik. Ada sanguistik yang terakhir. Sanguistik ini sanguinis adalah tipe kepribadian yang ceria. Kalau ini sanguinis bagus nih, ceria, optimis, ramah, penuh energi, pengennya itu berteman, bersosialisasi sama orang lain, ekspresif ya, kalau senang-senang menunjukkan, ramah gitu, suka menjadi pusat perhatian, kreatif, petualang. Tetapi orang seperti ini juga ada kelemahannya. Kelemahannya itu apa? Dia itu impulsif, cenderung bertindak tanpa memikirkan konsekuensinya. Terus aja maju tanpa memikirkan nih, kalau saya begini nanti gimana? Enggak. Jadi kalau ngomong padu nyeplos gitu. Itu takutnya kan menyakiti hati orang lain. Kemudian apalagi dia terlalu banyak caper ke orang, mencari perhatian, kadang memerlukan perhatian yang terus-menerus dari orang lain. Jadi kalau orang lain tidak memperhatikan, dia sedih, dia merasa saya tidak dihargai di sini, padahal kan mungkin orang lain lagi capek ya, harus terus memperhatikan dia. Nah, kemudian terkesannya tidak serius. Orang ini cenderungnya seperti meremehkan masalah, suka melebih-lebihkan cerita biar orang lain melihatnya lebih menarik gitu. Kemudian apalagi mudah terdistraksi, sulit untuk fokus pada satu hal. Jadi pengennya ini cepat bosan, pengennya rutinitas lain lagi gitu ya. Profesinya maunya beralih terus. Nah, itu kepribadian sanguinis. Artinya nih dari keempat kepribadian ini ada yang melankolis, sanguinis, kemudian apa tadi? Melankolis dan koleris ya. Nah, itu adalah kepribadian manusia pada umumnya. Mungkin kita juga termasuk salah satunya yang mana. Artinya kita harus bisa memahami orang lain, bahwa setiap orang punya karakter yang beda-beda, sifat yang beda-beda. Ketika kita merasa diri kita benar, belum tentu kita benar, karena orang lain punya kepribadian yang berbeda, yang menurut dia juga benar gitu. Nah, maka kita sebagai konselor harus bisa memahami orang tersebut bagaimana. Kalau ke orang yang sensitif seperti tadi, berarti kita harus hati-hati dalam bicara. Jangan sampai menyakiti hati orang tersebut, harus mengikuti alurnya aja kemana dia bicara gitu. Kalau misalnya kita merasa itu adalah menjadi lingkungan yang toksik ya, yang lingkungan yang tentu berpengaruh buruk untuk kita, kalau mesti dijauhi ya tidak apa-apa, lebih baik menjauh, tapi bukan menjauh dalam arti tidak mengenal sama sekali ya, tapi Jaga jarak tuh Bu, menghindar gitu. jaga jarak gitu Bu. Ya jaga jarak gitu. Berarti itu emang kepribadian
Bapak dan si itu yang sangat berbeda. Tapi Iya, kalau iya, misalnya Bu. Bapak bisa menghandle, ya berarti Bapak lebih bagus. Iya, iya, siap. Ya, Makasih ya, Bu dosen. ya sami-sami. Yang lainnya nih, ada yang perlu didiskusikan lagi? Nanya Bu dosen, mau Ya, bertanya. Ya, tadi kan apa namanya, ketika kita jadi konselor atau berdakwah gitu, memilih, jangan salah memilih kaulnya yang mana, yang lainan, sadida, karimah. Jadi Mm-mm. ada tadi dicontohkan seperti kaulan lainan itu dipilih oleh Nabi Musa ya. Ya, Nabi Musa diperintahkan Allah menggunakan kaulan lainan. Tapi apakah Nabi Musa itu berhasil ketika berdakwah ke Fir'aun, dengan Fir'aun sendiri akhirnya kan tidak beriman gitu ya. Cara mengukur keberhasilan kita ketika jadi konselor dengan memilih kaul yang ada, Nabi Musa aja ketika berdakwahnya, atau nanti kita ketika jadi konselor memilih kaulan lainan, tapi Fir'aun sendiri tidak beriman gitu. Ini pemilihan kaul-kaul ini, apakah tentu saja contoh Quran ini contoh yang tepat ya, karena itu perintah dari Allah kepada Nabi Musa, tapi cara mengukur keberhasilan konselor itu nanti ketika kita memilih kaulnya yang ini, tapi hasilnya tidak seperti yang diinginkan, itu gimana tuh kira-kira ini? ya terima kasih Bapak. Kita bukan maksud saya untuk memilih yang mana kaul yang benar. Tentu kaulan semuanya juga benar, bisa diaplikasikan dalam setiap konseling, praktik konseling kepada siapapun. Kita bisa mengaplikasikan kaulan yang 8 tadi ya. Semuanya kita bisa lakukan, tidak perlu memilah-memilih. Tapi khusus untuk kaulan lainan ini ditujukan kepada orang yang keras ya, yang tentu jahat gitu ya. Kalau Firaun kan jahat, zalim. Nah, itu harus menggunakan kaulan lainan, lemah lembut. Artinya itu kan perintah Allah. Mudah-mudahan supaya Firaun sadar. Tetapi itu mungkin ada tujuan besar di balik firman Allah tersebut ya. Meskipun Firaun tidak masuk ke ini ya, ke agama tauhid, beriman kepada Allah, tetapi kita bisa melihat pengikut-pengikutnya, misalnya itu para ahli sihir itu kan semuanya semuanya jadi beriman kepada Allah. Bisa jadi itu karena kelemah lembutan Nabi Musa gitu. Kita bisa melihat dampak dari orang lain. Nah, artinya apa? Ketika kita melakukan konseling kepada siapapun, tujuan kita itu adalah berdakwah. Meskipun kita bertujuan supaya untuk membuat seseorang lain itu berubah menjadi lebih baik, tetapi hidayah itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang gitu. Ketika Allah berkehendak orang tersebut mendapat hidayah, maka itu adalah kehendak Allah untuk dia. Tetapi ketika kita berusaha sebagaimana mestinya, berusaha keras-kerasan gitu ya, untuk menyadarkan orang lain, tetapi orang lain tersebut tidak diberikan hidayah oleh Allah, ya tidak bisa juga gitu. Itu kan kita hanya disuruh untuk berusaha saja berdakwah. Seperti halnya Nabi Muhammad SAW, dia mendoakan pamannya, ya, mendoakan Abu Thalib supaya masuk Islam, bicara yang baik dan sebagainya. Tetapi kan kalau kata Allah dia tidak ada hidayah untuk masuk Islam, ya kita tidak bisa memaksa kehendak orang lain. Seperti itu, Pak. Tapi kita bisa menggunakan semua kaulan itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lalu kenapa tadi saya membeda-bedakan arti kaulan tersebut ya? Itu supaya kita lebih belajar dari asbabun nuzulnya.
Jadi asbabun nuzulnya ayat tersebut bagaimana, dari segi bahasanya seperti apa, dari segi kontekstualnya, dari segi apa harfiahnya bagaimana, dan kita bisa menafsirkan dari kaulan-kaulan tersebut. Seperti itu Bapak Ahmad Jamil ya. Iya, makasih Bu, makasih jawabannya. Ya, sama-sama. Mau bertanya, Bu. Ya, silahkan. Kalau menghadapi orang yang toksik, NPD itu gimana ya? Kalau dibiarin aja dia tambah tantrum. Apa dilawan atau gimana ya? Kadang kita juga udah berbesar hati gitu ya, ngediamin, ngejauhin jarak. Tapi dianya suka ya kayak gitulah, suka memulai gitu. Gimana menurut Ibu sebaiknya? Makasih. Ya. NPD ya, orang NPD. Nah, Iya, NPD Bu. itu apa sih? NPD itu singkatan dari ini ya, Narcissistic Personality Disorder. Artinya gangguan kepribadian narsistik. Gangguan Ya. mental di mana seseorang memiliki rasa penting diri yang berlebihan, kebutuhan yang konstan untuk dikagumi, dan kurangnya empati terhadap orang lain. Dia merasa di dunia ini hanyalah dia yang penting gitu. Dan merasa dirinya itu sangat amat harus dihargai oleh orang lain, dikagumi. Yang kalau orang lain tidak perlu bagi dia gitu. Dia kurang rasa empati ke orang lain, kurang merasakan orang lain, tetapi dia sendiri harus dipahami dan dimengerti oleh orang lain, sementara dia tidak mau mengerti orang lain. Itu NPD ya. Biasanya orang NPD ini rasa superioritasnya berlebihan, memiliki pandangan bahwa dirinya itu lebih baik dari orang lain gitu. Jadi dia merasa dia berhak mendapat perlakuan istimewa dari siapapun tanpa tahu kenapa dia harus diperlakukan istimewa. Pokoknya saya harus diistimewakan oleh semua orang. Itu NPD. Kemudian NPD itu butuh akan kekaguman. Jadi ingin selalu dipuja-puji terus oleh orang lain. Sensitif terhadap kritik. Dia tidak mau ketika ada kritik dari orang lain, dia pasti akan marah gitu ya. Karena dia merasa tidak dihargai, merasa diremehkan kalau ada kritik. Terus orang NPD itu perilakunya manipulatif. Manipulatif itu cenderung membuat orang lain itu merasa bahwa orang lain yang salah. Manipulatif itu. Jadi membuat seakan-akan sesuatu bahwa orang lain yang salah, bukan dia. Menyudutkan orang lain. Kemudian dia itu orang NPD ini sulit menjalin hubungan sama orang lain. Nah, kemudian bagaimana nih kalau kita bertemu menghadapi orang NPD ya? Karena orang NPD ini agak susah ya kepribadian seperti itu, maka kita jangan terpancing emosi, Bu. Jangan menghadapi orang seperti itu, jangan kita jadi kebawa jadi seperti itu. Justru kita harus memberikan contoh yang baik. Nih, harusnya seperti ini nih, tidak mudah terpancing emosi. Maka kita pun jangan sampai terpancing emosi. Artinya mengendalikan diri kita gitu. Supaya tidak terbawa dramanya dia gitu. Tetap tenang supaya tidak terjebak dalam argumen yang menguras emosi, yang menguras energi. Kemudian apalagi? Kemudian ngobrolnya bisa dengan tenang, tegas gitu. Bicaranya jelas, singkat, tidak usah bertele-tele. Nanti kalau bertele-tele nanti takutnya disudutkan balik sama orang tersebut. Terus hindari perdebatan sama orang tersebut. Mending batas aja, tetapkan batasan menjauh gitu ya. Hindari perdebatan, jangan sampai berdebat karena kalaupun sampai berdebat itu tidak akan ada habisnya gitu sama orang tersebut. Nah, kalau orang NPD ini bisa kita kalau bertemu orang tersebut kita bisa membuat dia mengenali akan dirinya sendiri gitu, bahwa orang lain itu punya hak yang sama di dunia ini, orang lain juga hidup di dunia ini, orang lain juga selalu ingin merasa dihargai dan dihormati seperti dia.
Seperti itu Ibu ya. Ya, Bu, iya makasih Bu. Ya, Bu kalau Jadi sama-sama. lebih baik dicuekin aja gitu ya, dijauhin gitu ya. Karena memang benar Iya, Bu, kalau kalau didebat lagi dia makin tantrum. Ulah Iya betul Bu. diontrog iya. intinya nama Teh Haji, ulah diontrog we. Eh, Oke, NPD, makasih. Bu, NPD itu penyakit atau misalnya yang begitu gitu, yang jelek gitu, Bu? Itu disorder, itu penyakit, gangguan kepada gangguan diri yang harus disembuhkan itu sebenarnya karena sudah berlebihan ya, menganggap diri berlebihan, narsis yang berlebihan. Mungkin Ibu sering mendengar kata narsis ya. Kalau Iya, narsis Pak. biasa sih tidak apa-apa. Kalau narsistik udah parah, ini berarti gangguannya ini udah sangat parah, merugikan orang lain karena bisa menghancurkan orang lain, orang seperti itu. Bisa disembuhkan nggak, Bu? Bisa ya, semua yang penyakit semuanya bisa disembuhkan. Jadi dia itu harus dilatih empatinya. Jadi harus banyak-banyak berlatih empati. Empati itu merasakan perasaan orang lain, harus dilatih. Bahwa misalnya apa ya, misalnya merasakan melihat orang yang kesusahan, kalau punya anak misalnya yang seperti itu, dia bisa diberi contoh, diperlihatkan ada orang miskin, misalnya orang miskin tersebut tidak makan berhari-hari, dilatih empatinya, apakah dia kasihan atau tidak kepada dia, diberi contoh dengan cara memberi, membuat orang lain bahagia. Itu memang harus dilatih empatinya supaya dia sadar bahwa orang lain banyak yang ini ya, yang kekurangan dan kita harus merasakan orang lain gitu. Kemudian hindari ini ya, pencitraan berlebihan di media sosial. Orang yang narsistik ini biasanya ini pengen orang lain tahu bahwa dia ini punya kelebihan yang sangat lebih gitu ya. Misalnya cantik, foto-foto terus, pengen dikagumi terus orang lain, melihat kemewahan dia, kekayaan dia diperlihatkan sama orang lain, pengen dipuji, itu bisa juga narsistik. Nah, berarti dia itu harus kita stop nih kalau ada klien seperti itu. Tapi rata-rata orang seperti itu tidak mungkin ya datang kepada konselor. Tapi misalnya dia diantar oleh saudaranya yang merasa dia sudah mengidap NPD, maka kita bisa mengarahkan kepada dia untuk berhenti upload-upload yang melebih-lebihkan dirinya, gitu, melatih empatinya, kemudian merenungkan motif di balik kebutuhan validasinya. Orang NPD itu kan dia butuh validasi orang lain, dia ingin orang lain mengagumi, memujinya, validasi, dibenarkan oleh orang lain. Oh saya kaya, itu ingin diakui orang lain. Berarti kamu kaya, berarti kamu pintar, berarti kamu hebat. Dia menunjukkan diri, ingin diakui orang lain kan. Nah, kita bisa membuat dia merenungkan akan kenapa motif punya pikiran seperti itu. Apakah karena masa lalunya yang dia ini tidak pernah dihargai orang lain mungkin ketika kecil ya, atau dia sebelumnya mungkin pernah dibully dan tidak dihargai oleh orang lain sehingga sekarang berusaha mati-matian untuk dihargai oleh orang lain. Nah, itu merenungkan apakah dia melakukan hal tersebut untuk jadi apa misalnya ya. Itu memang harus penggalian masalah yang lebih mendalam. Itu. Bisa Jadi masalahnya, dikatakan salah asuhan orang tua nggak, Bu? iya bisa jadi ya, segala macam itu nanti kita belajar minggu depan ya, ada ini ya, dalam teori psikologi ada yang namanya psikoanalisis. Nah, bahwa psikoanalisis itu, bahwa diri kita ini ada alam bawah sadar. Jadi ada alam sadar dan ada alam bawah sadar. Nah, alam bawah sadar ini mengartikan bahwa kita ini, apa yang kita lakukan ini adalah hasil dari kita di masa lalu. Jadi
kejadian-kejadian di masa lalu itu mempengaruhi kita saat ini karena masuk ke dalam alam bawah sadar kita gitu. Nah, ketika dulunya misalnya kita sama orang tua kurang dihargai, misalnya ya kurang dihargai, kurang diakui keberadaannya, maka itu ada luka batin yang mendalam dan sekarang ingin dia dihargai oleh orang lain, tapi dengan cara yang salah. Seperti itu, Bu. Nanti di ini ya, di psikoanalisis insya Allah di minggu depan kita Oh iya. jelaskan ada alam bawah sadar dan alam sadar kita. Baik, Ibu, terima kasih. Masih Bu. Ya, sama-sama. Nah, sekian ya, mungkin ini udah 2:30. Betul, Bu. Betul, udah Udah habis, Bu ya, 2:30. Iya, Bu Susi. Yang segera berakhir ya, Bu. Sampai dari Iya, tadi ini. lapar, Bu. Iya, terus sambil makan padahal mah. Masih makan Iya, nggak apa-apa. tapi Sabtu gitu, weekend gitu ya, Bu ya. Iya. Senang Udah Bu di tapi waktu absen? habis. Absen, Bu. Udah? Udah di absen Bu, saya japrikan tadi Bu. Oh iya, Absen iya. udah ya, oke deh. Makasih ya, Bu. Sampai ketemu minggu depan. Ya. Assalamualaikum. Sekian ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.